Sebuah kisah di masa depan yang tak jauh dari masa sekarang. Siaran-siaran televisi memberitakan tentang bencana kelebihan populasi dan mencairnya es di kutub akibat pemanasan global. Ya, sudah sejak lama para ilmuwan memperingatkan tentang bencana tersebut. Ada yang percaya bahwa itu sesuai dengan ramalan di dalam kitab, ada yang menjadikannya sebagai agama baru, dan ada pula yang menganggap bahwa semua pemberitaan tentang bencana tersebut adalah hoax. Tapi mencairnya es di Arktik membuka kebenaran yang menakutkan. Tidak ada satupun dari mereka yang siap ketika nantinya akhir dunia telah tiba. Sebagian besar manusia akan mati, lalu sisanya yang masih bertahan akan menjalani kehidupan seperti di Somalia. Baru-baru ini diberitakan tentang kemunculan penyakit misterius yang menyebabkan puluhan ribu orang terinfeksi dan 400 diantaranya meninggal dunia. Demi menghentikan penyebaran, pasukan Garda telah dikerahkan untuk menutup perbatasan, mencegah para warga yang berusaha mengungsi. Para ilmuwan menganggapnya sebagai teror dari alam yang merasa terancam. Ini akan menjadi sesuatu yang mengerikan dan terburuk dari yang pernah ada. Itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul The Fall, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2009, garapan sutradara Mark A. Lewis, serta dibintangi oleh para aktor yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa. Tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Pada akhir musim semi di Banks Island, sekelompok ilmuwan yang terdiri dari David, Jean, Edward, dan seorang warga pribumi bernama Nuti sedang melakukan penelitian tentang dampak pemanasan global terhadap beruang es. Sempat terjadi ketegangan karena mengira satu peluru bius tidak mempan, namun beruang itu ternyata pingsan dan ada sesuatu yang lain mereka temukan, sesuatu yang sangat langka yang disebut Nuti dengan Manalu. Kemenangan. What is it? Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Universitas Dawson City, para mahasiswa sedang menyaksikan video rekaman Dr. David yang menjelaskan tentang pemanasan global dan mengajak 4 orang mahasiswa untuk ikut ambil bagian dalam penelitian tersebut. Para mahasiswa itu adalah Adam Gallen, Federico Fultz, dan Ling Chen. Sedangkan orang keempat adalah Evelyn atau biasanya dipanggil Evie. Ya, gadis itu adalah putri sematawayang David. David menginginkan Evie ikut serta agar mengetahui apa yang sedang dialami dunia, meskipun sepertinya itu membutuhkan usaha yang amat berat. Sebuah kabar buruk dari Nuti, beruang yang mereka bius telah mati. 2 hari kemudian, David mengubah rencananya dalam sebuah percakapan di telepon. David meminta Bart agar tidak memperbolehkan Evie untuk ikut dalam penelitian, namun tidak menjelaskan apa yang terjadi. David hanya terduduk lemas sambil merenung menatap ke arah temuannya. Lalu Jean melaporkan kondisi Nuti yang semakin memburuk dan wanita itu juga merasakan bahwa dirinya mengalami hal yang sama. Kembali ke Dawson City, belum sempat dikabari, Evie dan para mahasiswa sudah datang berkumpul. Bart berusaha menolak keikutsertaan Evie, namun apa daya, pesan tanpa alasan sama saja dengan omong kosong. Gadis itu bersikeras tetap ikut bersama 3 mahasiswa Universitas Dawson. Dalam perjalanan, mereka membicarakan tentang Dr. David dan hal-hal besar yang telah dilakukannya dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan. Mereka melihat es Arktik yang kini patahannya semakin bertambah. Adam dan Ling sepakat bahwa manusia harus segera bertindak melakukan perubahan untuk menyelamatkan bumi. Namun Fedi dan Evie tidak sependapat karena daripada mengubah gaya hidup, tentu manusia lebih memilih untuk menikmati hari-hari terakhir mereka. Sementara itu, ditampilkan Jean yang mendengar suara-suara tembakan dari luar tenda. Edward menghampiri, meminta Jean untuk bersiap tapi tidak menjelaskan bersiap untuk apa.
Kembali ke kelompok mahasiswa yang telah tiba di base station penelitian. Tidak ada siapapun di sana, tempat itu seperti telah ditinggalkan berhari-hari. Mungkin saja David dan timnya sedang berada di lapangan, dan selagi Bart mengisi bahan bakar untuk menyalakan generator, Evie memutuskan memeriksa sekitar, dan Adam pun melakukan hal yang sama karena risih melihat Freddy yang sedang modus untuk mengajak Link berbaikan. Tak lama kemudian, Adam menemukan sebuah ruangan gelap dengan suara-suara gaduh yang cukup membuat bergidik ngeri. Ternyata itu adalah Evie. Dia sedang memeriksa ruangan Dr. David untuk menemukan suatu berkas yang dijanjikan sang ayah. Adam pun memutuskan untuk membantu sambil membahas tentang bencana yang sedang terjadi. Tiba-tiba saja, mereka mencium bau tak sedap yang berasal dari sebuah ruangan. Evie meyakini bahwa itu adalah laboratorium dan bau busuk yang mereka cium berasal dari bangkai beruang. Itu merupakan momen yang langka sehingga membuat Bart tertarik untuk foto bersama. Ow! Tiba-tiba saja, pria itu disengat oleh sesuatu yang mana menurut Adam itu semacam serangga kutu. Setelah mereka bubar, Bart menghampiri Evie menceritakan bahwa sebelumnya dia sempat mendengar suara tembakan di luar sana. Cerita itu membuat Evie semakin khawatir dan berusaha menghubungi sang ayah lewat radio komunikasi. Setelah sedikit bertengkar dengan Jean, akhirnya Evie bisa berbicara dengan David. Sang ayah tidak banyak menjelaskan, namun hanya meminta Evie untuk tetap tenang dan tetap berada di base. Tidak hanya Evie yang bingung, tapi juga Jean. Wanita itu tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh David dan Edward. Lalu ketika David menghampiri Jean, kembali ke Evie, bukannya merasa tenang, tapi malah bertambah khawatir. Kematian sang istri telah membuat David berubah, bahkan Bart pun mengakui hal itu. Pada malam harinya, setelah mendengar dua Homo sapiens menikmati proses berkembang biak, Evie mendengar suara deru mesin dari luar base. Terlihat ada sebuah kendaraan yang datang, namun ketika diperiksa, Evie tidak menemukan siapapun. Sampai akhirnya memeriksa ke dalam helikopter, ternyata itu adalah Jean. Evie segera meminta pertolongan kepada Bart dan yang lainnya. Kondisi Jean yang sakit parah, serta suara tembakan beberapa jam yang lalu, pasti sesuatu yang buruk telah terjadi. Mereka pun sepakat untuk pergi mencari David dengan menggunakan helikopter, namun sangat mengejutkan. Ternyata ada yang menyabotase, yang mana kemungkinan besar adalah Jean. Tiba-tiba kondisi Jean semakin memburuk, seperti ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa bernafas, dan kalimat terakhir darinya adalah, "Jangan membiarkan mereka pergi dari sini." Kini Evie tidak akan menunggu lagi. Segera dia bersiap untuk menuju ke stasiun lapangan atau field station demi menemukan sang ayah. Di base station, Bart menyadari bahwa luka akibat sengatan serangga menjadi semakin parah dan kerusakan helikopter sepertinya lebih serius dari apa yang dilihat. Sehingga mau tidak mau, Bart harus meminta Freddy untuk menghentikan rengekan dan bersikap seperti pria dewasa. Evie tidak sendiri, gadis itu ditemani oleh Adam. Beberapa waktu kemudian, setelah mengikuti GPS, mereka pun tiba di field station. Dalam sebuah tenda, mereka menemukan apa yang disebut Nati dengan Manalu, yang ternyata adalah mamut. Ya, pada awalnya itu terlihat menakjubkan, sampai akhirnya melihat sesuatu dari dalam daging mamut tersebut. Ada semacam parasit yang selama ini membeku di sana. Selain itu, mereka juga menemukan mayat Edward. Evie merasa sangat terkejut, apalagi setelah memeriksa makam yang terletak tak jauh dari tenda. Kemungkinan Dr. David telah tewas. Evie benar-benar merasa sangat terpukul, dan kini satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah kembali ke base station. Beberapa waktu kemudian, di base station, Freddy berhasil menghubungi tim penyelamat. Sepertinya pemuda itu juga tidak baik-baik saja, sama halnya seperti Link. Tak lama kemudian, Adam dan Evie tiba. Mereka menceritakan apa yang terjadi di field station. Semua orang mati, ditembak oleh Jean, termasuk Dr. David. Setelah mengetahui kondisi Link, Evie berinisiatif untuk memeriksa tubuh Jean. Ternyata dugaan gadis itu benar, kondisi tubuh Jean sama seperti di dalam bangkai mamut, terdapat telur-telur di balik kulitnya.
Kemudian mereka memeriksa beruang di laboratorium. Evie yakin beruang itu mati akibat parasit yang sama seperti di dalam tubuh mamut. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Jin sebelum kematiannya. Mereka tidak boleh membiarkan serangga-serangga itu menyebar. Serangga yang sama yang membunuh Jin, menyengat Bart dan juga Ling. Terjadi pertengkaran karena Evie hendak melaporkan hal itu kepada CDC, sementara di pihak lain, Freddy yang tidak setuju langsung meraih senapan dan menghancurkan radio. I'm in charge now. Until the helicopter arrives, I'm in charge. Sesuai dengan perkiraan, kondisi Ling semakin buruk sehingga mereka pun segera membawanya ke kamar dan mengkarantinanya di sana. Lalu bagaimana dengan Bart? Di tengah-tengah kebingungan, mereka pun menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan sekaligus menakutkan di laboratorium. Kondisi cuaca yang tidak menentu itu akan membuat tim penyelamat sedikit terlambat. Maka dari itu, Bart harus segera mengambil tindakan sebelum serangga parasit bertelur di dalam tubuhnya. Memotong ataupun membakar, apapun itu, Bart siap. Freddy yang tidak setuju berusaha menghalangi, namun sangat disayangkan. Itu malah membuat Adam terkejut. Karena tak sadarkan diri, Bart segera dipindahkan untuk berbaring. Lalu ketika memeriksa kotak P3K, Evie menemukan buku milik Dr. David yang mana di dalamnya terdapat catatan tentang parasit yang ternyata adalah vertebrata. Evie yakin bahwa rekaman video di dalam kamera ayahnya pasti berhubungan dengan catatan tersebut, namun yang menjadi masalah adalah kamera itu berada di kantong jaket Jin yang diletakkan di dalam laboratorium. Tanpa pikir panjang, Evie langsung mengenakan baju hazmat, berniat masuk ke dalam lab. Dia mengabaikan larangan Freddy karena mungkin saja video Dr. David bisa menyelamatkan Ling atau bahkan mungkin mereka semua. Sangat mengejutkan, dalam beberapa jam, tubuh Jin hanya tinggal tulang. Tak lama berselang, serangga-serangga datang menyerbu, bahkan salah satunya berhasil menembus baju hazmat. Untungnya, Evie berhasil mendapatkan kameranya, namun sebelum itu, dia harus diperiksa terlebih dahulu. Apa yang terjadi ketika serangga keluar dari pulau? Di habitat apa mereka bisa bertahan hidup? Sebesar apa kemungkinan ini bisa menyebabkan pandemi? Semua pertanyaan-pertanyaan itulah yang diharapkan bisa terjawab dari menonton video Dr. David. Sayangnya, baru saja Dr. David menjelaskan tentang masa lalu, seekor serangga atau selanjutnya kita sebut parasit datang sehingga membuat Freddy kaget bukan kepalang. Itu masih belum seberapa dibandingkan dengan apa yang mereka lihat selanjutnya, bagaimana ganasnya parasit itu menggerogoti daging beruang di laboratorium. Kemudian, semua terjadi begitu cepat. Ling yang terbangun memohon agar dibukakan pintu, lengan Bart yang ternyata masih menjadi sarang parasit, serta sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Freddy untuk mengakhiri penderitaan Ling. Itu adalah tindakan sia-sia karena Ling masih hidup dan akhirnya Bart yang merasa sudah tidak ada harapan memutuskan untuk menemani gadis itu. Satu-satunya tempat berlindung yang aman saat ini adalah helikopter. Namun sebelum itu, mereka harus saling memeriksa untuk memastikan tidak ada yang terinfeksi. Pada momen ini, terbongkar sudah kebusukan Freddy. Ya, Freddy telah terinfeksi dan alasannya membunuh Ling untuk membungkam gadis itu. Untungnya, sebuah tembakan menewaskan Freddy. Ternyata itu adalah Dr. David. Evie benar-benar merasa bersyukur, apalagi setelah mengetahui sang ayah tidak terinfeksi. Mereka pun sepakat untuk berlindung di dalam helikopter, dan sebelum itu, dokter meminta Evie dan Adam membakar base station.
Mendadak Evie mengingat rekaman sang ayah yang mengatakan telah mengetahui segalanya. Setelah menonton kembali, sangat mengejutkan. Ternyata Dr. David dengan sengaja menggunakan parasit berencana untuk memusnahkan manusia demi mengembalikan kondisi bumi ke sedia kala. Dr. David mengakui hal tersebut karena manusia tidak akan pernah berubah, bahkan untuk menyembuhkan dunia. Tak lama berselang, tim penyelamat datang. David pun segera melarikan diri, namun Adam dan Evie tidak menyerah. Mereka terus berusaha melakukan segala cara agar helikopter tidak meninggalkan pulau. He's infected! This whole area is quarantined! Sangat disayangkan, Adam tewas karena terjatuh, sedangkan Evie segera mengamankan catatan ayahnya lalu berlindung di dalam helikopter. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa hari kemudian, tim penyelamat datang, mereka menemukan Evie di dalam helikopter dengan kondisi tak sadarkan diri. Lalu beberapa tahun kemudian, siaran radio memberitakan tentang kesuksesan Evie dalam mencegah penyebaran parasit tanpa menyadari bahwa sebenarnya upaya tersebut gagal. Apakah manusia mampu bertahan? Atau mungkinkah ini sebuah awal yang baru bagi kehidupan di muka bumi? Dan tamat. Ya, agak mirip dengan kisah film horor fiksi ilmiah Sea Fever 2019. Kalian bisa menontonnya langsung atau sekedar mengintip di Ghost Movie episode 322. Sama-sama film horor lingkungan yang menjadikan alam sebagai tokoh antagonisnya. Sebenarnya bukan jahat juga sih, malah menurut saya di film ini manusialah penjahat yang sebenarnya karena terus membuat kerusakan tanpa memperdulikan nasib planet bumi dan makhluk hidup lain. Salah satu kalimat yang paling membekas adalah manusia lebih memilih untuk menghabiskan sisa-sisa hari mereka daripada merubah kebiasaan buruknya. Ini adalah sebuah pertanda bahwa sudah tidak ada harapan bagi bumi untuk menyembuhkan diri. Tentu saja komunitas pencinta lingkungan tidak tinggal diam. Mereka telah melakukan segala cara, namun pada akhirnya semua dianggap berlebihan, hoax, dan sebagainya. Sampai pada suatu ketika, komunitas tersebut melakukan cara-cara radikal, seperti yang dilakukan David. Ya, meskipun tidak dijelaskan secara detail, namun berdasarkan percakapan para karakter, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika masih muda, David adalah seorang aktivis yang memperjuangkan planet bumi. Dia bahkan tidak segan-segan melakukan hal ekstrim hingga membuat namanya semakin terkenal. Kesibukan membuat David sama sekali tidak punya waktu untuk keluarga. Tidak hadirnya David di upacara pemakaman sang istri semakin memperburuk citra. Itu membuat hubungan dengan putri sematawayangnya Evelyn bertambah jauh. Sejak saat itu, David mulai berubah. Dia menempuh cara-cara yang baik dalam mengingatkan manusia tentang pemanasan global. David juga mendapatkan nama baik dalam pemerintahan maupun di antara konglomerat, sehingga dia juga mendapat modal untuk melakukan penelitian sampai akhirnya masalah pemanasan global kembali mencuat. Dan David melakukan penelitian beruang es. Disinilah dia menemukan parasit purba yang selama ini membeku di dalam bangkai mamut. Tentang parasit, meskipun beberapa karakter mengatakan itu adalah serangga kutu, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Dr. David mengatakan dalam catatannya bahwa parasit itu adalah vertebrata. Pejantan bertugas untuk membuat goresan atau luka, baru selanjutnya betina masuk dan bertelur di dalam tubuh mangsa. Pada awalnya, parasit menginfeksi beruang, lalu nati, dan yang terakhir jin. Dari sinilah David mengetahui bagaimana berbahayanya makhluk itu, sekaligus momen ini membuatnya sadar bahwa bumi sudah terlalu rusak dan manusia tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, David memutuskan menggunakan parasit purba sebagai senjata untuk memusnahkan manusia. Tapi sepertinya tidak semua. Oleh karena itu, dia membuat beberapa catatan tentang parasit dan merekam video sebagai pesan dan pembelajaran bagi para manusia yang masih bertahan untuk membangun kehidupan baru. Terus jin gimana, Bang? Ya, David bekerja sama dengan Edward yang tentunya mengetahui rencana tersebut untuk menyingkirkan nati dan jin. Sayangnya, jin sempat menguping pembicaraan David dengan Edward, lalu dia memutuskan untuk melakukan perlawanan dan melarikan diri untuk memperingatkan kelompok Evie.
Endingnya mungkin sudah bisa ditebak, kemungkinan seluruh makhluk hidup di Banks Island sudah dimangsa, jadi yang bisa dilakukan parasit adalah menumpang di tubuh burung yang bermigrasi. Lalu semua sudah ditampilkan di awal film, kemunculan penyakit baru, puluhan ribu orang terinfeksi, ratusan orang diantaranya mati, dan kekacauan terjadi di mana-mana. Ya, menurut saya inilah kenyataan yang mengerikan, manusia berada di ambang kepunahan. Mungkin segitu dulu teman-teman. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan. Bisa lewat kolom komentar atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!